kemurnian Bear Brand. Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia yang dipersembahkan oleh Ya, selamat pagi pemirsa. Saat ini Arif Fadil akan menyapa Anda tentunya yang mungkin baru bergabung bersama kami. Saat ini kita sudah berada di City Walk Sudirman dan bersama saya sudah ada dua orang narasumber penting. Ini untuk kita, kenapa saya katakan penting? Karena ada sesuatu yang akan kita gali nantinya, khususnya bagi Anda yang mungkin bisa sedikit aware dengan yang namanya teknologi dan juga bagaimana sistem yang memang ditawarkan oleh kantor Kementerian Riset dan Teknologi bagi peran ekonomi di Indonesia saat ini. Untuk itu saya langsung ingin memperkenalkan beberapa orang narasumber. Ada Bapak Menristek di sini, Pak Suharna Surapranata. Selamat pagi dan selamat datang, Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini juga pakar pendidikan, seperti saya mengenalnya pakar pendidikan, ada Profesor Dr. Arif Rahman di sini. Cuman beliau di sini sebagai anggota KIN, Komite Inovasi Nasional. Bapak Profesor Dr. Arif Rahman. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita ngomong-ngomong sebelum bicara lebih jauh, tentunya kita berlebaran sepakat besok begitu ya, Pak ya. Pak Arif pun juga begitu. Karena ada beberapa warga masyarakat yang berlebaran hari ini. Tidak ada salahnya mungkin ya. Dan saya ingin langsung bertanya kepada Pak Menristek, Pak Suharna. Pak, ini sebetulnya ada semacam kayak tools. Kalau saya ngeliatnya ini tools begitu Pak ya. Sistem Inovasi Nasional yang ditawarkan oleh pemerintah begitu. Bisa dijelaskan Pak apa ini sistem tersebut? Mungkin saya ingin menyampaikan dulu apa itu inovasi ya. Sebelum bicara tentang sistem. Sebenarnya inovasi itu adalah satu upaya penerapan teknologi atau cara baru di masyarakat yang menghasilkan nilai-nilai baru dan dimanfaatkan untuk pembangunan bangsa. Nah, ini jadi lebih tekanannya dalam hal ini bagaimana kita memanfaatkan hasil-hasil inovasi IPTEK ya. Nah, sangat banyak yang dilakukan oleh para peneliti kita, bahkan di dunia industri juga tentang inovasi itu. Tetapi kita, pemerintah ini ingin berupaya ya, bagaimana membuat sesuatu yang sinergi, sehingga perlu dibuat sistem inovasi nasional ini. Jadi sistemik solusinya itu. Jadi proses inovasi itu sendiri kan bukan sesuatu yang biasa terjadi, tetapi kan kita sendiri ini melihat dari potret daya saing global kita yang baru dirilis oleh WEF ya. Betul. Kita itu mengalami satu peningkatan yang cukup besar dari ranking ke-54 ke 44. Nah, tetapi saya ingin menyoroti tentang kesiapan teknologi yang diserap oleh industri. Apakah teknologi itu dihasilkan dari dalam negeri atau tidak? Ternyata kita rendah. Di sisi lain, parameter ya, pilar dari inovasi kita tuh cukup bagus, 36. Nah, ini ada semacam gap antar kemampuan inovasi, tingkat inovasinya tinggi dengan daya serapnya. Nah, apakah ini permasalahan di mana? Nah, sebetulnya tugas pemerintah itu bagaimana mengintermediasi antara kemampuan inovasi dengan daya serap industri. Sebab kita sendiri bagaimana memanfaatkan inovasi ini ya, digunakan untuk produktivitas, untuk meningkatkan daya saing, sehingga ini akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian kita. Ya. Itu yang menjadi, sehingga ini pemerintah sendiri dalam hal ini Bapak Presiden membentuk Komite Inovasi Nasional yang beranggotakan Pak Profesor Arif Rahman, Prof. Arif, dan Komite Ekonomi Nasional. Di sini untuk memberikan masukan kepada pemerintah bagaimana pembangunan ke depan tuh, sebab kita memahami bahwa abad 21 ini abad keunggulan, dan kunci sukses untuk bisa unggul adalah inovasi. Dan intinya juga untuk memperkecil gap yang tadi ada ya, Pak ya. Karena itu masukan dari para dari Komite Ekonomi Nasional dan Komite Inovasi Nasional itu memberikan rekomendasi langkah-langkah apa yang bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan bangsa. Nanti kita juga akan bertanya kepada Pak Prof di sini, Pak Arif Rahman, untuk lebih membuat pemirsa pun juga mengerti akan apa yang dimaksud dengan sistem inovasi nasional ini. Kita memiliki paket tayangan ya Pak Arif, kita simak dulu.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini termasuk kategori negara yang berada pada tahapan transisi ari negara yang perekonomiannya digerakkan oleh faktor alami seperti sumber daya alam dan buruh, menuju negara yang perekonomiannya sudah berbasis kepada proses produksi yang efisien. Harapannya kita akan terus maju sehingga betul-betul bisa masuk ke dalam kategori negara yang perekonomiannya berbasis kepada proses produksi. Kesiapan infrastruktur dan teknologi adalah menjadi faktor penentu. Dan sejauh mana industri kita mempunyai kesiapan untuk menyerap teknologi guna meningkatkan produktivitas industri. Yang menjadi persoalan adalah industri kita belum banyak memanfaatkan teknologi. Untuk mewujudkan hal ini, kerjasama pemerintah dan pelaku usaha harus saling bekerja sama. Saya ke Pak Arief Rahman. Ya. Pak Arief, langsung saja Pak, peran KIN sendiri, Komite Inovasi Nasional ini untuk ikut membantu pembangunan dari SINAS ini sendiri, Sistem Inovasi Nasional yang memang diberikan oleh pemerintah, sejauh mana Pak? Ya, insya Allah bulan Desember kita harus melakukan dan melaporkan kepada Bapak Presiden tentang 3 hal. Yang pertama tentang strategi dari Komite Inovasi Nasional itu. Strategi ini ada roadmap-nya. Jadi kalau tadi dikatakan di dalam tayangan bahwa kita akan mencapai suatu menghadapi transisi kepada masyarakat yang produktif secara efisien, itu kira-kira 2015. Tapi untuk 2020, 2025 itu nanti ke arah inovasi dan juga ke arah yang disebut keberlanjutan, sustainability. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada landasan pijakan untuk arah pengembangan sistem inovasi nasional ini. Dan ini ada pilar-pilarnya, ada aktornya. Tetapi di dalam KIN sendiri kita lebih kepada arah dan rencana pengembangan SINAS sampai 2014 dulu. Lalu dibagi 5 kelompok untuk mengidentifikasi yang Anda tadi bilang Mas Arief, yaitu adanya gap antara yang ada di luar dan inovasi yang cukup tinggi. Inovasi yang cukup tinggi itu. Nah, saya mengidentifikasi bahwa di dalam 5 kelompok yang ada di dalam KIN, Komite Inovasi Nasional itu, pertama adalah kelompok yang memberikan substansi moral, substansi pendidikan, substansi yang sifatnya teoritis. Yang kedua adalah kelompok yang mengidentifikasi regulasi. Ya, Anda berkatakan banyak kesulitan. Mungkin kita harus melihat ada nggak peraturan-peraturan di daerah yang menghambat, dan itu harus dipotong. Lalu yang ketiga, pusat-pusat keunggulan inovasinya harus diketahui. Umpamanya ya, saya lihat dodol Garut itu adalah pusat inovasi yang harus dikembangkan, dan dia sudah diekspor sekarang. Betul. Ya, kerupuk itu juga sudah diekspor, ya. Jamu sudah diekspor, itu yang harus diidentifikasikan. Kemudian yang keempat, itu kita harus lihat sentra-sentra bisnisnya. Jadi yang agak sedikit sifatnya tidak mikro, tapi mungkin meso dan makro, itu sentranya di mana kedudukannya. Umpamanya di daerah Jepara, itu sentra bisnis furniture itu harus dikembangkan dengan baik. Itu. Dan dia harus dibantu manajemennya bagaimana, dibantu teknologinya seperti apa. Nah, Kementerian Research dan Teknologi turun dengan memberitahukan, kalau membuat furniture nanti lapisannya jangan pakai lapisan ini, harus pakai lapisan ini. Sebab ada penelitian laboratorium yang mengatakan ini merusak, ini lebih baik. Kemudian mengikuti standar internasional. Dan yang terakhir, kita harus tahu kawasan-kawasan industri. Surabaya itu sudah punya kawasan industri sendiri. Ya, di daerah Jakarta, Pulau Gadung ada kawasan industri. Lalu kalau kita pergi ke daerah Bekasi itu ada kawasan industri. Daerah timur Jakarta. Jadi harus diidentifikasi. Lalu ini nanti semuanya di-link. Tapi yang sangat penting, karena saya ini seorang guru, bagaimana ya mengubah pola pikir gitu, mindset, supaya guru tidak menghambat, supaya orang tua tidak menghambat. Kalau anak bertanya berani, kalau anak melakukan sesuatu yang bagus dihargai. Yang kedua, proses inovasi itu harus mengembangkan sistem nilai. Umpamanya saya ambil, mana yang lebih penting, jujur atau kaya, sejahtera atau mulia.
Itu sistem nilai itu harus dimiliki oleh masyarakat kita. Dan semua pimpinan dunia, terutama di Indonesia, kita sepakat bahwa sistem nilai yang tidak bermoral itu akan menghancurkan semua kesejahteraan. Betul. Nah, yang terakhir mungkin kita harus punya ukuran-ukuran baru. Nah, sekarang yang saya regulasi yang perlu itu supaya ada neraca yang baru. Kalau kita sudah mempunyai neraca keuangan, kita harus punya neraca jam kerja. Nah, iya, ibaratnya sudah ada yang diberikan oleh pemerintah, tapi harus dimanfaatkan sesuai dengan koridor waktu. Pokoknya Mas Arief sekarang sudah ngomong berapa menit, ini berapa perak dapatnya. Nah, iya. Jadi neraca jam kerja kepada neraca dapur keuangan. Itu harus sudah mulai diukur. Baik. Izinkan saya jeda dulu, Pak Arief, nanti dilanjutkan oleh Pak Arief dan juga Pak Hana tentunya. Pemirsa, Apa Kabar Indonesia akan kembali saat lagi. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang makin menipis, prioritas diarahkan dalam mendukung kebijakan konservasi dan diversifikasi energi, memanfaatkan bauran energi berbasis sumber energi baru dan terbarukan, perkuatan kelembagaan dan jaringan, serta mendorong iklim yang kondusif untuk inovasi teknologi energi berbasis sumber daya nasional. Jenis energi prioritas antara lain adalah bahan bakar nabati, seperti biodiesel, bioetanol. Pengembangan energi bayu ditujukan untuk menunjang kebutuhan listrik pedesaan, khususnya di daerah-daerah terpencil. Batu bara, saat ini telah berhasil dikembangkan teknologi pencairan batu bara untuk memproduksi bahan bakar sintetik, serta penelitian dan pengembangan teknologi nuklir sebagai penunjang kebutuhan energi nasional. Pembangunan ketahanan pangan diarahkan untuk mendukung terwujudnya kemandirian nilai kearifan lokal dan peningkatan kemitraan di sektor pertanian. Telah dikembangkan cadangan benih dengan pengembangan teknologi bibit unggul hasil rekayasa genetika antara lain padi Mira 1 atau Mita 1 hingga 4 Kilosari, Bestari, Diah Suci dan masih banyak lagi. Di sektor peternakan telah diupayakan perbaikan sifat genetika sapi sekaligus peningkatan populasinya. Selain itu juga berhasil diidentifikasi pada tingkat molekuler bahwa setidaknya 60% ayam lokal telah tahan terhadap serangan flu burung. Seperti diketahui bahwa ikan kerapu merupakan jenis ikan laut komersial penting yang diperdagangkan dalam kondisi hidup. Rangkaian teknologi yang dikembangkan antara lain membuat sistem transportasi ikan hidup dengan tingkat kelangsungan hidup sebesar 98%. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi diarahkan pada perluasan infrastruktur teknologi agar terjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta pengembangan aplikasi berbasis open source software dengan semangat Indonesia Go Open Source untuk menghapus citra Indonesia sebagai bangsa pencuri hak cipta. Indonesia juga telah menerapkan teknologi internet wireless berbasis WiMAX. Selain itu telah dipadukan teknologi komputer dan seni budaya dengan pengembangan batik fraktal dan game online berlatar belakang budaya bangsa. Kembali di Apa Kabar Indonesia, dan ini saatnya Pak Harna menjawab dari masukan-masukan ataupun juga yang sudah dipaparkan oleh Pak Arief Rahman tadi. Baik, tadi Pak Arief itu sudah menggambarkan dengan cukup komplit ya. Betul. Nah, kalau saya menggambarkan apa yang disampaikan Pak Arief itu secara sederhana sebetulnya pemerintah itu menyiapkan panggung agar para aktor inovasi bisa berkolaborasi, mampu menghasilkan produk-produk inovasi. Nah, panggung itu peran pemerintah. Dari beberapa kebijakan, panggung itu berdiri atas pilar-pilar kebijakan, kebijakan iptek, kebijakan pendidikan, kebijakan perekonomian. Nah, ini yang di-set up oleh pemerintah dan termasuk rekomendasi dari Komite Inovasi Nasional, Komite Ekonomi
nasional. Nah, kaitan dengan aktor itu para peneliti sendiri, tadi Pak Arief menekankan para peneliti itu kaitan dengan masalah integritas ya, integritas para peneliti ini menjadi penting ya. Yang kedua masalah dunia usaha, bagaimana dunia usaha dan peneliti itu mampu berkolaborasi sehingga menghasilkan produk inovasi yang bisa meningkatkan daya saing kita, bisa internasional, menumbuhkan perekonomian kita. Itu yang menjadi sasaran dari terbentuknya sebuah sistem. Jadi sebuah sistem itu semua punya peran. Nah, ini peran-peran ini yang akan kita set up. Sebetulnya sekarang juga sudah ada, cuma akan lebih ditekankan sehingga beberapa bidang apa saja yang kita perlukan, yang perlu kita perkuat, apa kelemahannya supaya daya saing kita tuh lebih bisa berkompetisi gitu. Tadi yang dikatakan oleh Pak Arief Rahman seperti yang saya petik tadi, ada pernyataannya bahwa kalau bisa yang di daerah-daerah itu kalau misalnya ada memang yang mereka menjadi keunggulan ya. Betul. Itu dihilangkan atau dibubarkan nah, saja. Ini kaitan dengan penyiapan pilar-pilar di daerah itu, panggung di daerah. Makanya di Kementerian Ristek itu ada sistem inovasi nasional, ada sistem inovasi daerah. Bagaimana kita membangun klaster-klaster bisnis di daerah, dan itu tentunya kesiapan keterlibatan pemerintah, keterlibatan para peneliti, dunia usaha dan berbagai aktor di situ yang bisa membangun, menghasilkan, meningkatkan daya saing gitu ya. Kalau buat Komite Inovasi Nasional sendiri ada mungkin fokus atau titik berat utama dalam program Sinas ini di bagian apa begitu Pak Arief? Saya kira tidak begitu pola pikir kita. Kita harus melihat ini sebagai suatu sistem. Jadi lima kelompok yang ada di KIN itu harus bekerja optimal, terus semuanya harus saling berhubungan. Jadi yang tadi seperti saya katakan bahwa kelompok itu ada kelompok tentang pendidikan ekonomi sosial budaya, dia lebih memberi substansi teoritis, nilai-nilai moralnya, lalu apa yang harus diubah pada perilaku manusianya. Kemudian ada kelompok yang membicarakan masalah peraturan regulasi gitu. Regulasi seperti apa yang akan membangkitkan inovasi. Saya ambil contoh umpamanya, kalau di dalam kelas ya guru gitu, supaya anak itu mudah berinovasi, guru mempunyai regulasi. Siapa yang bertanya 5 pertanyaan akan saya beri nilai 8. Tapi kalau pertanyaannya sampai 20 saya beri 10. Umpamanya begitu. Itu regulasi yang mendorong dan memotivasi. Ada trigger gitu ya. Nah, orang Indonesia kalau lihat produk Indonesia dia harus mengatakan waduh bagus ini, hebat gitu. Dia harus mempunyai mindset, pola pikir yang menganggap bahwa pemilihan kepada produk Indonesia itu adalah suatu sikap yang mendorong inovasi di Indonesia. Jadi jangan meremehkan dodol, jangan meremehkan jamu, jangan meremehkan jambu kita. Kita jangan pakai branding umpamanya apa durian Thailand gitu, enggak. Durian mana? Kita durian Cilengsi gitu. Jadi itu yang harus dikembangkan. Nah, kemudian keunggulan. Jadi pusat-pusat inovasi itu harus diidentifikasi. Kalau tadi kata Pak Harna bahwa ada panggung di daerah, itu orang-orang di daerah mau menayangkan atau memaparkan panggung sandiwara seperti apa? Siapa yang akan jadi aktor di situ? Jadi kalau tukang jamu yang akan ditonjolkan di daerah itu biar aja maju. Itu umpamanya kerupuk Padang itu yang pakai apa namanya balado. Ya balado. Nah itu harus dikembangkan dan kita punya hal-hal yang seperti itu. Harus dijaga lah intinya begitu ya Pak Arief Rahman ya. Dari itu mungkin ada yang ingin ditanggapi, tapi kita jeda dulu boleh ya Pak Menteri ya. Pak Arief juga kita harus jeda. Pemirsa kami akan kembali saat lagi. Pengembangan teknologi pertahanan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perangkat keras dan lunak, alat utama sistem persenjataan, alutsista, dan inovasi teknologi yang mampu menjaga kelangsungan industri pertahanan secara ekonomi. Salah satu wujud kemandirian dalam bidang militer adalah Panzer APS 6x6 produksi dalam negeri. Juga telah dikembangkan radio Manpack yang merupakan perangkat radio portable berfrekuensi tinggi dan sangat tinggi untuk tentara.
Dalam rangka pengawasan dan observasi dari udara, telah dikembangkan teknologi pengawasan jarak jauh berupa wahana pesawat udara tanpa awak Puna. Di bidang pemetaan, telah dilakukan pemetaan wilayah perbatasan di darat serta pemotretan pulau-pulau terluar secara kinematik Global Positioning System. Kemandirian teknologi Dirgantara juga dimantapkan dengan pengembangan roket pengorbit satelit 4 tingkat yang didesain untuk mencapai ketinggian hingga 300 km. Pengembangan teknologi dan manajemen transportasi mengarah pada peningkatan pelayanan, keselamatan, keamanan, kehandalan, kenyamanan, dan keterjangkauan sesuai kondisi wilayah dan sosial ekonomi budaya masyarakat, serta meningkatkan kemampuan manufakturing, sarana dan prasarana transportasi. Untuk transportasi air, telah dikembangkan berbagai tipe kapal niaga dan kapal penumpang, juga kapal bersayap dengan efek permukaan atau wing in service effect shipwise. Sedangkan untuk sarana perkereta apian ditujukan untuk penguasaan teknologi bugi kereta rel, teknologi persinyalan, dan pengembangan fasilitas uji dinamika kereta api atau FUDIKA dalam peningkatan keselamatan menuju zero accident. Pengembangan teknologi kesehatan dan obat-obatan diarahkan untuk mempertajam prioritas penelitian dan rekayasa iptek kesehatan yang diprioritaskan pada pencapaian gizi seimbang. Pengembangan industri farmasi untuk mewujudkan kemandirian penyediaan obat, pengembangan fitofarmaka, peningkatan kemampuan produksi alat kesehatan, dan peningkatan mutu layanan kesehatan. Selain itu, pengendalian sejumlah penyakit genetik yang menimbulkan gangguan pertumbuhan fisik dan degradasi mental kini bisa dideteksi secara dini di klinik genetik lembaga Eijkman. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia, kita masih membincangkan terkait dengan peran sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk membangun ekonomi bangsa melalui sistem SINAS, Sistem Inovasi Nasional. Pak Arief Rahman, Ya. Pak Arief melihat keberlangsungan SINAS ini, khususnya hingga untuk saat ini dan beberapa tahun ke depan seperti apa, Pak? Ya, jadi rumah tangga dari Sistem Inovasi Nasional ini harus dibangun dengan benar. Ya. Yang pertama, landasannya adalah harus ada knowledge based society, atau masyarakat yang berpengetahuan. Ya, tentu nanti menjadi cultured society dan civilized society. Lalu tahapan yang kedua, kita harus melihat inovasinya apa, dari ekonomi, transportasi, tadi kan ada itu pertahanan, itu semuanya harus kerjasama semuanya dan mengembangkan. Lalu dibuat pilar-pilarnya. Nah, kira-kira keperluannya apa? Basic need teknologinya apa? Tidak semua harus dikembangkan, diidentifikasikan. Lalu harus tepat guna, lalu kemudian harus ada seninya. State of the art of technology itu ada. Ya. Nah, sudah itu lalu bangunan ke atas, nanti baru dibuat Bappenas, Bapeda, mengatur seluruhnya itu dengan semua kementerian. Tapi jangan lupa, negara Republik Indonesia ini adalah negara maritim kalau menurut saya, bukan negara benua. Betul. Nah, itu yang harus disadari supaya semua nanti ujung-ujungnya supaya sustainability itu ada. Pertama, pengetahuan, kedua, lingkungannya, dan ketiga, ukuran-ukuran moral yang paling penting dari manusianya. Mudah-mudahan kemaritiman itu nanti kita akan dapatkan. Betul. Indonesia akan menjadi negara nomor 1, insya Allah. Betul, Pak. Yakin, Pak, dengan Indonesia menjadi? Harus yakin. Ya, saya kira insya Allah ke sana ya. Yang harus kita pahami tadi itu yang Pak Arief secara luas digambarkan, tujuannya satu sebenarnya, bagaimana kita membangun bangsa ini dan bagaimana iptek memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Nah, karena itu kolaborasi antara peneliti dengan dunia usaha ditunjang oleh satu panggung yang kuat, tadi knowledge based economy dengan pilar-pilar kebijakan.
akan menghasilkan produk-produk inovasi yang bisa menyelesaikan permasalahan bangsa, apakah kaitan dengan tugas pemerintah, dunia usaha maupun kemasyarakatan, dan di berbagai bidang yang luas. Karena kita sendiri, kita sangat yakin tentang aset dari SDM kita yang berkualitas, yang mampu berinovasi. Tugas pemerintah bagaimana mensinergikan itu dengan sistem inovasi nasional, kita membuat sebuah arah sinergi nasional untuk membangun kesejahteraan di Indonesia. Kantor Menristek pun juga kan ada menaruh perhatian khusus bagi para peneliti-peneliti, khususnya memang untuk mereka yang membutuhkan infrastruktur, teknologi, seperti itu ya. Ya, saya kira tugas pemerintah memberikan insentif, fasilitasi, regulasi, dan para aktor silahkan berkolaborasi untuk menghasilkan produk-produk inovasi, membangun Indonesia. Kita bicara masalah keberhasilan, tentunya kan pasti tidak lengkap kalau misalnya kita bicara masalah kendala-kendalanya juga begitu. Sejauh ini ada Pak Menteri yang saya kira kendala yang utama saat ini, intermediasi ini belum berjalan dengan baik. Karena itu Kementerian Riset sendiri akan melakukan revitalisasi Puspitek, di mana Puspitek akan lebih terbuka, menjadi pertemuan para aktor. Di sanalah panggung sebagai sebuah model, dan demikian juga di daerah-daerah. Misalnya di Sumatera Selatan kita sudah mencanangkan sistem inovasi daerah, dan di daerah-daerah lain juga. Dan ini semacam gerakan nasional. Ini kan berlaku juga tentunya ya Pak Arief ya, buat yang usaha kecil menengah di daerah-daerah. Ada kendala sebetulnya yang agak berat. Gitu. Kita harus jangan kalah bersaing, memberi apresiasi terhadap peneliti di antara negara-negara. Sebab banyak orang-orang pinter kita ya Pak Suharna yang berada di luar negeri. Karena itu saya ingin mengundang mereka kembali untuk mempunyai idealisme. Indonesia ini harus betul-betul menjadi tempat orang-orang pandai. Jangan mencari uang keluar saja, tetapi harus ada cita-cita dan idealisme. Mending mencari uang di dalam negeri sendiri. Itu yang diangkat Pak Arief itu. Sebetulnya kalau pemerintah ini berhasil membuat panggung, nanti mereka kan aktor. Mereka akan bermain di situ. Dan tentu mereka juga akan membuat networking dengan luar ya. Sekarang juga sudah kita lakukan kolaborasi dengan mereka itu. Tetapi ini saya kira ini bukan hanya tugas pemerintah saja. Dunia usaha juga harus lebih melihat. Janganlah mencari solusi teknologi itu keluar. Di negara sendiri. Percayalah kalau di negara sendiri. Percayalah gitu. Ada juga. Demikian juga masyarakat. Cobalah cintai produk dalam negeri gitu. Saya kira ini masalah rumah kita, seperti tadi Pak Arief. Sistem itu artinya bukan hanya pemerintah saja. Dunia usaha, masyarakat pun mari bersama-sama kita sukseskan pembangunan ini, dan pembangunan tanpa iptek saya kira kita akan terbelakang. Karena itu harus diintegrasikan. Dan lagi-lagi mungkin bagi mereka yang di daerah-daerah, sekali lagi Pak Menteri saya tekankan, bisa lah ya intinya untuk memperoleh satu pengembangan teknologi untuk yaitu dia tadi yang seperti yang diharapkan oleh Pak Arief, itu harus mampu bersaing di berbagai kementerian, di UMKM, di Kementerian Perdagangan, di Perindustrian, di Pertanian, ini secara serentak. Jadi yang sistem inovasi nasional itu bukan hanya dari Ristek saja. Ini yang diingat oleh Bapak Presiden. Beberapa institusi semua kelembagaan, semua kementerian mengarah ke sini. Karena ini sendiri kenapa Bapak Presiden membuat Komite Inovasi Nasional, Komite Ekonomi Nasional dalam membangun sinergi nasional untuk pembangunan bangsa. Kalau boleh ini karena ini TV One ya. Jadi saya juga mengundang semua teman-teman media gitu untuk menghormati dan menghargai apa yang ada di Indonesia. Sebab sekarang masyarakat menurut saya lebih banyak mengeluhnya gitu daripada bersyukurnya gitu. Jadi harus lebih punya patriotisme. Begitu. Sedikit saja ke Pak Arief, Desember ini nanti rencananya akan ada bukti nyata begitu Pak Arief dari yang telah dilakukan oleh KIN ini? Kita sudah janji memang bahwa kepada Presiden tentunya kepada pemerintah dalam hal ini Presiden, kita harus memaparkan, lalu nanti harus ada keselarasan antara Komite Ekonomi Nasional dan Komite Inovasi Nasional. Tetapi perlu diketahui, dua lembaga ini adalah lembaga yang hanya memberi saran. Kita tidak membuat kebijakan. Nanti kebijakannya ada pada pemerintah. Dalam hal ini Menristek nanti akan ketok palu bersama-sama DPR. Ada sinerginya. Ada sinerginya. Pak Arief Rahman, terima kasih atas pemaparannya, dan bagi publik mungkin juga diperlukan ya
masukan-masukan khususnya juga buat pemerintah dan juga pemerintah agar lebih bisa optimis dan juga memberikan hal-hal yang bisa menjanjikan adalah pelaku-pelaku usaha saat ini begitu. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih Pak Arif. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia masih akan berlanjut nanti, namun kita akan jeda sejenak untuk mendengarkan beberapa kabar terpilih yang sudah dihimpun oleh redaksi Kabar 9 di Studio Pulau Gadung. Sesaat lagi. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia yang dipersembahkan oleh